Om Swastiastu, saya Dewa Surabajra dan saya absen 6. Hari ini saya akan menjelaskan tentang definisi komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi dinilai sangat efektif untuk merubah perilaku sifat orang lain bila terdapat persamaan mengenai makna yang dibincangkan. Tanda khusus yang ada di komunikasi antar pribadi terletak pada arus balik langsung. Arus balik tersebut memiliki daya tangkap yang mudah untuk komunikator, baik acara verbal dalam bentuk kata maupun non-verbal dalam bentuk bahasa tubuh seperti mengangguk, senyum, mengernyitkan dahi, dan lain sebagainya. Selama proses komunikasi antar pribadi berlangsung, sangat penting terjadinya interaksi berbagi informasi dan perasaan antar individu dengan individu atau individu dengan antar individu supaya terjadi umpan balik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi tersebut. Nah, ini adalah beberapa definisi menurut ahli tentang komunikasi antar pribadi. Yang pertama itu menurut Joseph A. De Vito dalam buku The Interpersonal Communication Book tahun 1989, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antar dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. Nah, sedangkan menurut Everett M. Rogers dalam Depari, komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut dengan interaksi tatap muka antara beberapa orang pribadi. Nah, lain halnya dengan Dan Barnulus atau Liliweri 1991 yang mengungkapkan bahwa komunikasi antar pribadi dihubungkan dengan pertemuan antar dua individu atau tiga individu ataupun lebih yang terjadi secara spontan dan tidak berstruktur. Begitu pula dengan Onong Yu Effendi mengutarakan komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara dua orang di mana kontak langsung terjadi dalam bentuk percakapan, bisa langsung berhadapan muka atau face to face, atau bisa melalui media seperti telepon. Nah, ciri khas komunikasi antar pribadi yakni dua arah atau timbal balik. Nah, berdasarkan pendapat para teorikus tersebut, bisa dikemukakan bahwa komunikasi antar pribadi adalah di mana orang-orang yang terlibat dalam komunikasi menganggap orang lain sebagai pribadi bukan sebagai objek. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Puturia Ratna Dewi. Di sini saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan materi tentang tujuan komunikasi antar pribadi. Nah, teman-teman sudah menyimak belum tentang materi definisi komunikasi antar pribadi? Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang tujuan komunikasi antar pribadi. Ada 6 tujuan komunikasi antar pribadi. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Kadang, seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain dengan memiliki berbagai tujuan dan harapan. Salah satu tujuan komunikasi yaitu untuk memberikan informasi kepada orang lain agar orang lain mengerti tentang informasi tersebut. Misalkan, siswa yang sedang melakukan perkuliahan, maka dia akan memberikan informasi kepada calon mahasiswa baru mengenai sistem perkuliahan, biaya perkuliahan, dan juga bidik misi yang ada di kampus. Yang kedua yaitu berbagi pengalaman. Nah, dengan melakukan komunikasi antar pribadi juga memiliki tujuan untuk berbagi pengalaman kepada orang lain, baik itu pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang menyedihkan. Misalkan, seseorang yang sedang melakukan perkuliahan di luar negeri, maka dia akan menceritakan pengalaman apa yang dia alami selama di luar negeri kepada temannya, baik itu pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang menyedihkan. Yang ketiga yaitu menumbuhkan simpati. Misalkan, ketika seseorang memiliki permasalahan,
maka dia akan menceritakan permasalahan apa yang dia alami dan menceritakannya kepada temannya. Lalu akan timbul rasa simpatik dari temannya kepadanya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dia alami. Misalkan, si A memiliki permasalahan yaitu kesulitan dalam mengerjakan tugas. Lalu, si A menceritakan permasalahan yang dia alami kepada si B. Maka, akan tumbuh rasa simpatik dari si B untuk membantu si A dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, di dalam menyelesaikan permasalahan ini, sangat diperlukan adanya komunikasi yang baik. Tujuan komunikasi antar pribadi yang keempat yaitu untuk melakukan kerjasama. Dengan komunikasi antar pribadi juga memiliki tujuan untuk melakukan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik dan saling menguntungkan. Misalkan, di dalam mata kuliah adanya kerja kelompok. Di dalam kelompok tersebut terdiri dari 3-4 orang anggota. Nah, di dalam kerja kelompok tersebut perlu adanya komunikasi yang baik. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka akan timbul kerjasama yang baik pula. Dengan adanya kerjasama, maka akan dapat menyelesaikan permasalahan dalam kelompok tersebut dengan hasil yang maksimal. Yang kelima yaitu untuk menceritakan penyesalan atau kekecewaan. Komunikasi antar pribadi juga memiliki tujuan untuk menceritakan penyesalan atau kekecewaan yang dialami seseorang. Seseorang memiliki penyesalan atau kekecewaan yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Misalkan, si A memiliki kekecewaan kepada teman sekelasnya. Lalu, dia menceritakan kekecewaan yang dia alami kepada temannya. Maka, temannya akan memberikan saran dan masukan mengenai penyesalan yang dia alami. Sehingga, setelah diberikan masukan atau saran, maka penyesalan yang dialami oleh si A akan hilang. Nah, tujuan komunikasi antar pribadi yang terakhir yaitu untuk memberi motivasi. Komunikasi antar pribadi juga dapat memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik dan positif. Motivasi yaitu dorongan yang keluar dari dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Kadang seseorang enggan melakukan sesuatu. Namun setelah dimotivasi atau disupport oleh temannya, maka dia akan lebih semangat untuk melakukan sesuatu. Misalkan, ketika teman kita menceritakan tentang permasalahan yang dia alami, lalu kita harus mensupport dan memotivasinya untuk tetap teguh, sabar, dan kuat dalam menghadapi permasalahan. Setelah kita memotivasi, maka akan timbul rasa semangat dari dalam dirinya sendiri. Contoh lain, pemilik perusahaan akan memberikan penghargaan kepada karyawannya yang berprestasi. Nah, itulah tadi penjelasan materi mengenai tujuan komunikasi antar pribadi. Jika ada yang kurang atau yang salah, mohon dimaafkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Rizka Madewi, saya nomor absen 23. Di sini saya akan menyampaikan mengenai komunikasi antar pribadi sebagai proses transaksional dan efektivitas komunikasi antar pribadi. Selamat menyaksikan video. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ketut Rizka Madewi, saya absen 23. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai komunikasi antar pribadi sebagai proses transaksional dan efektivitas komunikasi antar pribadi. Yang pertama, komunikasi antar pribadi sebagai proses transaksional. Sebelum membahas ke sana, kita harus memahami apa itu transaksi terlebih dahulu. Transaksi selalu mengacu pada proses pertukaran, di mana ada yang memberi dan ada yang menerima. Dalam pembahasan kali ini, yang diterima ataupun yang diberikan itu berupa pesan-pesan, baik verbal maupun non-verbal. Nah, dalam komunikasi ini, kedua belah pihak harus saling mendukung agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Karena komunikasi ini tidak hanya ditentukan oleh satu pihak saja. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai efektivitas komunikasi antar pribadi. Menurut Kumar, ada 5 ciri efektivitas komunikasi antar pribadi.
Yang pertama yaitu keterbukaan, yang kedua yaitu empati, yang ketiga dukungan, yang keempat rasa positif, dan yang kelima yaitu kesetaraan. Keterbukaan harus adanya keterbukaan dari penerima informasi ataupun yang menyampaikan agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu empati atau rasa peduli agar salah satu pihak tidak merasa terabaikan. Yang ketiga yaitu dukungan dari komunikan sangat diperlukan agar penyampaian informasi dapat berjalan dengan baik. Yang keempat yaitu rasa positif harus ada agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau pikiran-pikiran negatif yang lainnya. Yang kelima yaitu kesetaraan, yaitu adanya rasa saling menghargai sehingga komunikasi dapat berjalan dengan kondusif. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun pemahaman. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.